Halo teman-teman sekalian, para netizen dimanapun Anda berada, kembali lagi di Berita Mau. Oke, episode ke berapa ya? 17. 17. 45. Itulah hari kemerdekaan. Episode ke-6 kita kedatangan banyak tamu-tamu baru, para netizen sekalian yang berbahagia. Halo guys. Halo guys. Saya sudah lama. Wajah baru, aku orang yang sama, aku Imam. Episode kali ini memang udah ramai, ada wajah-wajah baru. Tapi tetap kali ini kita kembali membaca berita setelah sebelumnya bukan baca berita. Untuk itu kenalan dulu nih pada wajah-wajah baru. Nanti sekalian barengan aja sama mereka yang baca berita. Yang pertama dulu dari Loli, laporan COVID. Kenalkan. Ayo dong, Kenalan diri nih. Iya. Iya dong, kenalin dong. Tapi jangan kasih tau nomor apa ya ntar. Iya. Dari gugus berapa kan? Halo guys, nama aku Lolita Cesari Irawan. Bisa dipanggil Lolita. Irawan boleh gak? Boleh. Laporan terbaru Ya, laporan terbaru COVID. per hari ini. Totalnya yang di Turki sudah mencapai 362.000 kasus. Wow. Stop, tegang ya? Relax dong. Udah. Iya udah perlu nih. Yang sudah sembuh 336.000. Wih. Mantap. Bagus ya. Bagus. Semoga semakin banyak yang sembuh. Amin. Amin. Yang meninggal dunia juga udah banyak. Ya, semoga. 2.803. Oh. Itu di Turki kan ya? Iya, yang di Turki. Sebelum di Indo berapa? Di Indo berapa? Nah, Indonesia. Oh, Indonesia. Barusan? Indo. Oh. Yang barusan yang di Turki. Oh. Turki. Iya. San. Coba ya, ini berapa? Yang di Indonesia total kasusnya sudah mencapai 434.000. Oh, banyak ya. Aduh, ini per tanggal 7 aja udah sebanyak itu ya. Tapi Indonesia masih slow aja. Pak D, gimana Pak D? Pak D. Dan yang sudah sembuh itu 364.000 guys. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena kasusnya juga banyak. Iya. Iya. Pinter ya udah pro nih. Dan yang sudah meninggal dunia 14.500. Lebih banyak juga. Kita di Terlalu banyak. Ramai ya. Nah itu dia laporan dari Loli tentang COVID. Semoga segera berakhir. Oke, selanjutnya langsung ke berita utama kepada saudara Yahya. Kenalin diri dan Oke guys, nama saya Yahya Wahid. Guys. Halo semuanya, nama saya Yahya Wahid. Bisa dipanggil Wahid atau Yahya. Minggu-minggu ini sedang memanas atau sedang berita yang sangat panas di seluruh penjuru dunia. Nah, karena di beberapa dunia itu sedang memboikot produk-produk dari negara tersebut. Apa negaranya? Prancis. Pinter anak kecil. Nah, Presiden Prancis dalam pidatonya memuai beberapa kontroversial. Jadi pidato kontroversial Presiden Prancis. Presiden Prancis itu siapa? Makaroni. Makaron. Emmanuel Macron. Iya. Emmanuel Macron. Makanan namanya. Iya. Emmanuel Macron ini memicu sejumlah beberapa negara untuk menyerukan boikot terhadap produk-produknya. Pasti salah satunya Turki. Salah satunya Turki. Ladies of the night. Ini produk-produk apa aja sih? Produk dari Prancis apa aja sih yang akan diboikot? Contohnya produk Prancis itu seperti Garnier. Oh ini cewek nih, aduh parah. Aduh. Nanti kalau diboikot semua cewek-cewek bakal pakai apa? Dari beberapa produk Prancis yang diboikot seperti produk Garnier, Danone. Danone itu makanan bukan? Itu aqua. Danone. Iya, aqua. Oh iya ya. Kan dia Danone. Aku. Iya ya. Aku Minum apa dong? Aduh, biasanya kami tuh minum aqua ya. Aqua. Di sini kita minumnya Kakao. Kemudian
Kemudian Asu. apa keras itu apa? Keju kan? Bener, Keju keras itu Keju banyak keras. sekali di Indonesia, tapi sekarang keadaannya lagi diboykot. Iya. Tapi banyak produk Prancis itu, iya kayak makeup gitu. Iya, terutama kosmetik perempuan ya. Mana kalau kita rahasia nih kamar di sini? Kalau Iya. boleh. Tasnya itu tuh. Kalau Waduh. kita buang. Kalau kemudian, diboykot semua ya. Selain beberapa produk, mereka juga menyerukan tagar di Twitter atau di media sosial lainnya. Nah, seruan tagarnya seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Demo presiden. Boykot Prancis. Hashtag makaroni. Boykot Prancis. Boykot stop makan makaroni. Aduh. Negara-negara apa saja yang tentunya memboikot produk Prancis ini? Banyak. Tentunya di Negara Muslim kan? Asia ini ya, Negara-negara Timur Muslim, Tengah ya. Contohnya seperti negara Saudi Arabia, negara Mesir, Pakistan. Iran, Qatar, Kuwait, iya, Aljazair, semuanya. termasuk negara Indonesia kita sendiri. Oh. Bagus. Tapi ada tuh Bang, aku kemarin lihat di mana ya? Di IG kalau nggak salah. Dia beli aqua, tapi dia beli terus dibuang. Oh, Satu itu. doang. Jadi kan kayak useless gitu lah. Jangan dong. Kayak di Ya, maunya jangan dibuang tapi dipakai buat mandi gitu. iya. Iya. Mubazir. Nah, negara-negara Muslim tersebut secara resmi mengecam, termasuk negara Indonesia. Berapa hari yang lalu, Presiden kita Pak D, Papa J. mengecam secara resmi negara Prancis dan presidennya itu melalui pidato beliau. Saya mendukung. Kali ini saya setuju dengan Pak D. Bagus. Pak D sangat benar. Lanjutkan Pak D. Nah, kemudian ada beberapa pesan dari tokoh-tokoh dunia. Nah, pesannya apa saja sih? Kita bacakan. Apa masalah Emmanuel Macron dengan Islam dan Muslim? Ini pesan dari Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Apa masalah Macron dengan Islam dan Muslim? Dia membutuhkan perawatan kesehatan mental. Masalahnya dia dengan Muslim dan Islam itu apa? Iya. Sedangkan Islam tidak mempermasalahkan dia. Iya benar. Emang Kenapa coba? bener-bener ininya nih pernah kebentul. Enggak ada bacain tapi aja perang. Cekidot. Kemudian pesan selanjutnya, Muslim adalah korban utama dari pemujaan kebencian diberdayakan oleh rezim kolonial dan diekspor oleh klien mereka sendiri. Jadi Muslim itu korban utama dari beberapa negara yang sebagian besarnya itu bukan orang Muslim atau tidak menganut agama Islam. Ya memang kalau kita lihat fakta-faktanya itu kalau memang Muslim dipimpin dalam negara itu bukan non Muslim, biasanya mereka tuh ada diskriminasi. Tapi kalau Muslim yang memimpin di dalam negaranya itu bukan nggak semua Muslim, biasanya non Muslim itu nggak mengalami diskriminasi. Contoh ya di Indonesia, itu kan. Nah, pesan tersebut disampaikan oleh Muhammad Jawad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran. Kemenlu Indonesia itu ketika sedang panas-panasnya ini memanggil duta besar Prancis yang ada di Indonesia untuk mengecam pencapan tersebut. Jadi dipanggil secara resmi, kemudian Kemenlu-nya menyampaikan kecaman tersebut kepada duta besar Prancis yang ada di Indonesia. Siaran dipanggil cuma buat dikecam. Ya kenapa nggak ditonjokin? Apa gunanya 2 tangan? Untuk bangunan. Nah, tapi ada hal unik di sini. Dari salah seorang dari Indonesia, siapa namanya? Abu Jahal. Siapa? Abu Janda. Serius tuh namanya gitu. Aku bercanda. Abu Janda. Kamu suka nih gara-gara. Abu Janda dipanggil Husna. Dia ini selalu memicu perhatian warga Indonesia. Kenapa sih? Dia tidak mau memboikot produk negara Prancis. Nanti ada cuplikan videonya. Video tadi dia bilang katanya Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu senantiasa memaafkan para penghinanya. Tapi secara logika tidak masuk. Rasulullah SAW memang benar. Rasulullah SAW selalu memaafkan para penghinanya. Ini memang benar. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan hal yang salah secara logika. Nah, apakah para penghina pejabat dan presiden itu, kalau alasan tadi secara logika itu memang tidak masuk akal ya? Misalkan ada orang yang menghina pejabat atau presiden, lalu mereka tidak mungkin dia dibiarkan begitu saja. Pasti mereka dipenjara, ditangkap, bahkan hal yang sekecil apapun langsung dieksekusi. Nah, apakah para pejabat dan presiden ini tidak mengajarkan
untuk para penghinanya maafkan. Pasti mereka mengajarkan kan? Iya benar. Mungkin ada sebuah hadis yang menjelaskan barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka itu termasuk golongannya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Dawud. Nah, berarti dia tidak marah dan tidak mau memboikot, berarti dia termasuk golongan dia. Iya. Abu Janda ini emang error ya. Iya. Error 4 Kebentur juga ininya. Ini perlu kita Dia selalu memicu perhatian masyarakat untuk menjadi dia itu populer. Supaya viral. Supaya viral ya. Minta Padahal panggung ya. Jadi intinya itu kami di sini kita itu memboikot itu bukan ingin menunjukkan bahwa kita tidak nggak Itulah. Iya, seperti itu. Jadi itu paham kan ya? Itulah pokoknya. Asal mulanya apa sih boykot tadi, kemudian berapa negara Islam, berapa negara Islam tadi marah dengan kecaman, marah dengan pidato kontroversial siapa? Makaroni. Nah, asal mulanya kalau kita ketahui pidato kontroversial Emmanuel Macron ini bermulai pada 2 Oktober bulan lalu. Yang judul pidatonya itu adalah separatisme Islamis. Nah, separatisme Islamis. Separatisme itu adalah paham golongan yang membuat gerakan. Dia dalam gerakan ini dia berusaha memisahkan dari suatu golongan ke golongan lain. Orang yang melakukan separatisme disebut dengan separatis. Kemudian golongan tersebut bisa jadi memisahkan ke negaranya dia sendiri, membuat negara dia sendiri. Kemudian setelah 2 minggu setelah pidatonya terjadi pembunuhan. Di pidatonya tuh di pidato tuh dia udah bilang Islam itu udah menghina Islam. Yang memang di pidato itu kan dia menghina Islam. Di pidato pertama. Nah, 2 minggu setelah pidato tersebut terjadi pembunuhan oleh imigran Muslim dari Rusia. Membunuh siapa? Membunuh gurunya sendiri, yaitu Samuel Paty. Samuel Paty. Nah, kenapa Samuel Paty ini dibunuh oleh imigran Muslim dari Rusia ini? Ada yang tahu? karena disuruh. Karena dia ngapain foto yang ada yang kartun Nabi Muhammad. Ya, benar sekali. Nah, dalam cuplikan videonya, dalam cuplikan pidato Emmanuel Macron ini, Islam adalah agama yang sangat krisis di seluruh dunia. Salah. Kemudian dari pidato yang berawal dari 2 Oktober tersebut, beberapa negara Muslim itu mengecam dan memboikot produk-produk Prancis. Nah, setelah terjadi pembunuhan, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron ini berpidato lagi. Nah, dia panas lagi karena terjadi pembunuhan Samuel Paty. Dia mengumpulkan rakyat. Setelah pembunuhan terjadi, nah Emmanuel Macron mengumpulkan rakyatnya dan beberapa dewan-dewannya untuk penghormatan atas pembunuhan Samuel Paty tersebut. Dia menyuruhkan kepada rakyatnya bahwasanya pembunuhan tersebut adalah serangan terhadap Republik dan serangan terhadap nilai-nilai yang ada di negaranya itu, negara Prancis. Kemudian kalau kita ketahui negara Prancis ini sangat membela sekularisme. Sekularisme itu apa kira-kira? Yang memisahkan antara agama dan nasional. Pemisahan agama dan negara. Agama nomor 2. Agama dan urusan nasional politik negara. Itu saja penjelasan singkat tentang Nggak singkat ya. Itu 2 lembar bolak-balik ya. Terima kasih. Cocok jadi kuliah sejarah. Itu berita dari Yahya tadi. Selanjutnya berita kedua dari Saidas. Oh, udah aku ya. Aku. Buset. Ini kayaknya kebentur. Iya. Kalau berita yang akan saya bawakan itu berasal dari negara tetangga. Negara apa tuh? Tetangganya Kanada. Emang. Ya, jadi kita ingin mengucapkan selamat ya kepada Bapak Joe. Bapak Joe, selamat atas kemenangan Anda menjadi presiden ke-46
negara Amerika Serikat. Nah, terpilihnya Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat 2020 dibuktikan dari hasil pemilu di atas 270 suara elektoral. Nah, di mana angka tepatnya itu 290 ya, di atas 270. Jadi kayak perbandingannya itu benar-benar suram, jauh. Tinggi. Di mana kalau kita ingat-ingat kembali saat pemilu yang sebelumnya waktu Donald Trump sama Hillary Clinton ya, itu tuh sangat sengit sekali, sangat sengit. Oh, di mana nih mana yang bakal menang? Setelah waktu berlalu, di mana kita melihat masa kepresidennya Donald Trump ini, malah kita tidak melihat di mana kewibawaannya beliau gitu. Kita malah melihat dia itu sebagai bahan lelucon di beberapa negara ataupun di negara kita juga kita tahu gitu. By the way, sekarang ini Joe Biden ini menjabat sebagai presiden yang ke-46, di mana Amerika ini adalah negara yang sangat tua ya, sudah memiliki 46. Bapak Joe Biden ini diwakili oleh Wakil Presiden Kamala Devi Harris. Nih teman-teman, Kamala Devi Harris ini ternyata memiliki latar belakang etnis ini ya, kulit hitam ya. Gimana? Betul kan? Ya, dia yang pertama ya. Iya, Wanita pertama. Seperti bapak sebelumnya ya, Barack Obama. Dan ternyata Joe Biden ini, kalian tahu nggak ternyata Joe Biden ini adalah seorang mantan, tahu dong gitu semua. Joe Biden ini ternyata dulu seorang wakil presiden dari mantan presiden Barack Obama. Jadi ternyata selama ini kita nggak tahu ya siapa ya wakilnya Bapak Barack Obama selama wakil presiden. Iya, sekarang lah. Jadi Tapi kita wakil presiden kita diam-diam juga. Ya kan ada pepatah mengatakan, diamlah seperti wakil presiden. diamlah sampai tahu wakil presiden. ya. Benar. Dan selama berlangsungnya pemilu ini nih ya, di hari-hari sebelumnya, sebelum dinyatakannya Joe Biden sebagai presiden, Bapak Donald bebek Madura. Bapak Donald Trump sempat menuduh bahwa ada kecurangan di dalam pemilu, di mana dia ini bisa diem dulu nggak sih gitu, biarkan dulu pemilu ini berlangsung gitu. Kayak ingat sesuatu yang pernah Terjadi di suatu negara itu. Iya. Kayak pernah terjadi. Dan itu masih baru-baru ya. Tahu-taunya Donald Trump jadi menhan. Oh. Tapi emang dalam mimpi itu. Iya. Nggak menang kan? Apa aja yang bakal diprediksi, apa saja prediksi-prediksi yang akan terjadi ketika Joe Biden ini sudah berhasil menjadi presiden Amerika Amerika Serikat saat ini. Setelah saya baca-baca juga dari beberapa sumber seperti CNN, Merdeka, atau Tribun News, itu dibilang bahwa perekonomian dunia ini akan mengalami perubahan yang sangat pesat, di mana sepertinya harga emas itu akan turun, akan anjlok, dan kayaknya teman-teman yang main trading emas nih kayaknya bakal mengantongi uang yang sangat banyak. Dan juga sepertinya ada beberapa malapetaka di beberapa negara, atau seperti mata uang yang akan turun atau dolar yang akan menaik, kita tidak tahu ya gimana. Dan pastinya kita berharap semoga mata uang kita ini mata uang kita terus bisa bersaing dong guys. Iya, Indonesia rupiah. Kita mau siapapun yang menang tuh kita harus tetap berjuang gitu. Amerika Serikat ini adalah poros dunia ya, poros ekonomi dunia terbesar. Tapi kayaknya bentar lagi bakalan susul sama Cina. Oh iya betul juga. Itu juga sih jangan lupa ya. Itu saja yang bisa saya laporkan. Saya pamit undur diri. Dan Mundur. Terus tadi berita dari Said tentang kemenangan Biden. Halo, saya Said. Oh, Saida, sorry. Kawan-kawan netizen yang nonton yang punya komentar terkait ini jangan lupa di komen. Soalnya nih berita kedua terakhir dari Om Sukri. Om. Gimana Om? Jangan Om. tidak. Ya, perkenalkan teman-teman. Di sini dengan saya Sukri. Ya, sekarang Aisyah, di mana kamu?
Coming home, bro. Ya, di sini saya akan membawakan berita tentang maskapai kebanggaan Indonesia yaitu Garuda Indonesia. Pada bulan Oktober ini, sekarang November ya. Dari Tempo.com Jakarta. Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia atau Persero mencatat kerugian hingga 1,7 miliar dolar atau Dolar, 15,2 triliun rupiah. Triliun guys. Dan Kan gara-gara ingat Aisyah dia jadi grogi guys. Santai bang. Siapakah itu Aisyah? Kamu di mana? Tunggu di season berikutnya. lanjut ya guys. Oke. Jadi dalam laporannya Garuda Indonesia menyebutkan kerugian terutama itu disebabkan karena pukulan pandemi atau COVID-19 ini yang terjadi sejak awal tahun 2020. Kemudian dan tahun 2020 ini menjadi tahun yang terburuk sepanjang sejarah bisnis airlines. Seperti dikutip dari pernyataan manajemen Garuda Indonesia dalam keterbukaan informasinya Jumat 6 November 2020. Kemudian jadi bisa dibilangkan pada tahun ini Garuda meruginya sangat banyak dan tidak balik modal. Ya kalau nggak salah sampai bandara di Kertajati aja banting setir sampai buka jasa wedding. Ih buset sampai kayak gitu. Iya, enggak pre-wedding foto-fotonya. Buset sampai. Jadi emang daerah bandaranya itu bisa dipakai buat foto-foto buat wedding. Cepet apa? Nah itu dia tadi netizen sekalian. Selanjutnya berita paling hot episode kali ini. Siapkan sendi-sendi Anda. Relax. Akan dibacakan oleh Husan, pembawa berita paling hot. Siapa ke dia? Zinet. Paling hot di mana? Di Zene. Paling panas sejengkal dari matahari. Iya, sorry enggak. Maksudnya yang Di paling neraka hot. aku tahu penghuninya. Udah pernah neraka dia guys. Berapa kali? Pernah ngeteh ya? Kok bisa kembali ya? Bikin mie terus Bikin bir. Bulan es ya. Jualan Keras ya. Keras ya. jalan Makanya bisa es. ke arah bukan? Iya bener. Ya silakan. Silakan dibaca. Baca nih. Jangan. Jangan. Dinyanyiin. Katanya baca. Iya. Jadi. Iya jadi. Jadi gimana? Gimana itu? Belum apa-apa udah jadi. Udah kepo. Iya. Duras. Boy. Nungguin ya. Cinta itu. Bahas tentang cinta nih guys. Yeay. Beda daripada yang lain. Saya suka. Kok senang? Iyalah. Bukannya cinta yang belas. Guys, tolong jangan dengarkan guys. Segudang manfaat jatuh cinta. Fall in love. Kalian ada yang merasa pernah jatuh cinta nggak? Aku. Aku ya. Silahkan komen, jangan nyebut aku. Kami apa no? Ibunya saya. Jadi merasakan cinta itu hak setiap manusia. Benar nggak, guys? Betul. Ternyata itu juga ada manfaatnya buat tubuh, kesehatan. Sering-sering jatuh cinta ya? Gak cuman kesehatan hati, batin, tapi tubuh juga. Waduh, apa tuh? Satu nih, menurunkan rasa cemas guys. Wih. Wis. Kalau jatuh cinta tuh makin cemas. Makin cemas gitu. Karena yang mencintainya itu bukan aku saja gitu. Karena selalu khawatir. Bukan khawatir tentang, maksudnya kan biasanya khawatir sama pelajaran gitu. Jadinya khawatir sama dia, pelajaran bodo amat. Iya. Gitu ya. Lanjut. Kedua, meredakan stres. Nah, yang sering stres. Sering stres ya. Stres ya? Kayaknya tambah stres. Iya. Soalnya Apalagi kalau ininya di Aduh. Karena yang mencintai. Dibaca dong, nggak dibacain. Apa lagi? Selanjutnya nih, langsung keempat aja. Harus satu-satu lah. Tiga. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Kok bisa ya? Karena sering disakiti jadi kebal ya. Wah, iya. ketahanan tubuhnya meningkat ya. Meningkat karena cinta.
Ajari aku. Iya. Karena aku manusia bodoh. Lanjut Husna, yang terakhir maksimal 4 kan? Iya. Ya, untuk organ apa lagi nih? Tambah 1. Pankreas kan? Itu nih nyambung banget menjaga kesehatan paru-paru. Oh, karena mencintai dia tuh. Kadang tuh jatuh cinta butuh dirasakan jadi Kalau putus mati dong. Bahaya juga. Paru-paru kan untuk pernapasan. Iya. Kalau berarti cinta putus, paru-paru juga putus. enggak gitu. Mati dong. Mati. Bisa jadi Paru-parunya lope ya. karena Ini kan beritanya membahas manfaat cinta ya, tapi poin yang kita dapatkan itu ke efek samping semua. Ya, Beritanya apa? bagus, Iya. Itu dari mana sumbernya nah? klik dok m.klikdokter.com. Bukan grup WA. Oh, dokter. Tercinta ya. Dokter cinta. Oh. Aduh. Yang butuh dokter cinta. Aku dokter cinta yang butuh dokter cinta. Lu pasiennya siapa dong? Terus pasiennya ya kamu. Ya merasa. Yang merasa disebut Husna, tolong jangan komen. Mas. Bisa aja. Apalagi udah. Yang bener-bener Banyak, inilah. tapi kan waktu nggak cukup nih. Iya. Nanti takutnya sampai subuh kan. Cinta itu tidak ada Capek, guys. habisnya. Karena cinta itu Cinta itu Ya sih bener ya. iya benar tahu. Jadi karena cinta itu tidak ada habisnya, yang mau tahu lebih lanjut silakan komen, nanti dibalas sama Husna. Iya. Ya, dokter cinta ada di sini. Nah, kita udah sampai di akhir, tapi sebelum berakhir kita baru mendapatkan kabar pada Berita duka ya. Berita duka tanggal 7 hari ini ya. Iya. Iya. 3 jam yang lalu. Oh, 3 jam yang lalu. 3 jam yang Barusan tadi lalu. dong. Jadi gini. Ada TRT Haber berita dari Turki mau memosting bahwa kucing Hagia Sophia yang namanya Gili ya wafat, meninggal. Oh, innalillahi. Dikarenakan sudah terlalu tua. Berarti umurnya ya. Sudah berapa sih? Tapi emang pasti penyebab kematiannya karena jantungnya nggak berdetak lagi kan. Iya. Kayaknya itu sih. Bisa jadi sih. Jadi di Hagia Sophia itu ada penjaganya. Penjaganya itu kucing. Oh, nanti bakal tampil di gambar. Kucingnya tuh. Ada nama ya kucingnya? Kayaknya di situ tuh. Di mana-mana. Nama kucingnya ada nggak? Namanya Gli. Geli. Namanya Gli. Geli. Allah rahmat. Aisyah. Nah, namanya Gli karena warnanya abu-abu. Grey jadi Gli. Ya, jadi Gli. Ya, geli, bukan geli ya. Bukan dikritik gitu kan. Ini doakan semoga kucing kami Inyong bisa menjadi penggantinya. Nanti Inyong kita kan warna pilih abu-abu saja. juga. Inyong ada fotonya di sini. Makasih buat kawan-kawan yang udah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada saran, kritik, bahkan di Komen di bawah. Komen. Ya. Komen. Jangan lupa tekan tombol like-nya 2 kali. janganlah. Oh iya. Oh iya. Jangan 3 Kirain kan bakal 2 kali gitu 3 ya. kali aja lah. boleh. Dukung kami ya. Caranya gimana? Caranya. Ketik rek spasi. Kok ketik rek dulu ini? Ini keren terus. Caranya dong like Dan share. Share, subscribe, Komen juga guys. Komen juga dong. Share di Supaya rame. notifikasi loncengnya dinyalakan biar Biar kita tambah semangat untuk mengupload episode yang lain. Ya. Buat yang mau pengen juga. Kalau tertarik, ya pengen bergabung menjadi host di sini, tolong kirim lamaran kerjaan Anda. CV. TV. Taruh ya. Pengalaman cintaannya gimana, baik atau buruk? Nanti kita ada dokter cinta di sini. Yang penting foto ganteng boleh nggak? Aduh, susah juga ya. Sosial Banyak looking ya. Emang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Gurulki. Maafkanlah diriku. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Gurulki. Bye.